teman-teman, kami dari kelompok 4 di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan dua materi, yaitu materi pertama adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila di daerah modern. Yang kedua adalah Pancasila sebagai landasan perkembangan IPTEK. Sebelum kita masuk ke dua materi tersebut berupa wawancara kami kepada siswa, mahasiswa, dan pakar, terlebih dahulu kami akan memberikan sebuah penjelasan atau berupa pendahuluan, yaitu Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai adat, nilai budaya, dan nilai agama yang terkandung dalam pandangan hidup di Indonesia. Mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan yang dimana agar Pancasila tetap relevan dalam fungsinya, memberikan pedoman bagi masyarakat. Aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk yaitu ke materi pembahasan kami di dua materi yang telah saya memberikan sebuah pendahuluannya, yaitu kami akan berwawancara dengan 6 siswa, 5 mahasiswa, dan 3 pakar, yaitu dari kami kelompok 4. Marilah kita menyimak materi dari kelompok 4 teman-teman. Mari kita simak dengan baik-baik. Halo Dek, di sini Abang dari Universitas Negeri Medan, tepatnya di Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Sini Abang ingin bertanya seputar tentang Pancasila. Sebelum itu, bisakah perkenalkan namanya terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Fahrozin Nasution. Oke, di sini pertanyaan pertama, bagaimana menurut Adik aktualisasi nilai-nilai Pancasila di daerah modern? Jadi, bagaimana pewujudan Pancasila di daerah, di lingkungan yang sekarang sudah modern tersebut? Nah, jadi mungkin cara pengaktualisasinya itu yang sekarang itu sudah bisa kita terlihat, yang dimana melalui di sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pengaktualisasinya itu yaitu di mana di era modern sekarang orang-orang itu banyak untuk mengambil keputusan melalui diskusi ataupun musyawarah sepakat, Kak. Gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2, bagaimana landasan Pancasila di daerah perkembangan IPTEK? Jadi apakah landasan Pancasila itu masih bertahan di dalam kemajuan IPTEK tersebut? Iya, tentu aja, Kak. Di dalam perkembangan landasan IPTEK tersebut, nilai-nilai Pancasila itu masih ada atau masih diterapkan. Itu yang dimana jika kita ingin mengembangkan IPTEK tersebut, kita itu masih memiliki batasan norma dan kita juga harus mengenali batasan-batasan dari Pancasila tersebut. Jadi kita itu nggak akan melanggar norma ataupun melewati batas, Kak. Oh, jadi kita harus membatasi perilaku kita di dalam IPTEK gitu. Iya, Kak. Itu saja yang mau Abang tanya. Terima kasih. Ya. Halo. Halo, Dengan siapa sebelumnya? saya Aidia Lestari Dari kelas berapa? dari kelas 11 kelas 10. Oke, perkenalkan nama kakak Maya Sabila, kak dari Universitas Negeri Medan, jurusan manajemen. Jadi di sini kakak ingin sedikit mewawancarai seputar Pancasila nih dan perkembangan teknologi. Jadi gini, siapa tadi namanya? Ayu. Ayu. Iya. Ayu, menurut Ayu lah, dampak positif dari perkembangan IPTEK terhadap nilai-nilai Pancasila menurut Ayu itu apa saja? Kalau misalnya menurut Ayu sendiri, IPTEK itu sangat berguna bagi kita kalau misalnya zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang itu serba teknologi kan. Seperti misalnya kita bisa belajar di mana aja. Kemudian dengan teknologi juga kita bisa membangun sosialisasi yang banyak. Juga dengan teknologi itu kita bisa mendapatkan ilmu dengan tidak langsung dari gurunya. Misalnya ilmu agama lah gitu. Kan kalau misalnya dulu itu ilmu agama itu kita harus nyari dulu
ustadznya atau apanya. Kalau misalnya zaman sekarang itu kita bisa langsung searching di Google. Namun juga kita harus hati-hati mendapatkan ilmu tersebut karena bisa saja ilmu itu kurang baik gitu atau masih kurang, faktanya masih kurang lah gitu. Tergantung kita lah. Iya, tergantung kita. Terus menurut Ayu nih, dampak negatif dari IPTEK terhadap nilai Pancasila itu gimana? Kalau misal dampak negatifnya tentu saja ada, seperti kalau misalnya kita menggunakan teknologi dengan kurang bijak, orang tersebut pasti akan menjadi individu yang kurang bersosialisasi, dia akan menjadi individu yang penyendiri. Kemudian juga kalau misalnya dia sudah terlalu dekat, terlalu lengket dengan teknologi tersebut, bisa saja dia menjadi orang yang pemalas. Kemudian juga kalau misalnya dia menggunakan teknologi tersebut untuk hal yang buruk, seperti dia menyebarkan informasi-informasi hoax, itu bisa saja memberikan pengaruh buruk untuk banyak orang. Jadi sehingga rasa persatuannya itu juga menurun gitu gara-gara itu. Ya, terima kasih Ayu atas wawancaranya. Halo Dek, selamat siang. Nama kakak Dita Marsela Saragi dari Universitas Negeri Medan. Ingin izin melakukan wawancara. Bisa diperkenalkan nama Dek siapa ya? Baik Kak, nama saya Faiza Hilotunaura dari kelas 11 IPA 2. Oke. Izin bertanya ya Dek. Menurut Adek perkembangan IPTEK sesuai dengan Pancasila atau tidak? Jadi menurut saya Kak, perkembangan IPTEK saat ini di Indonesia pada awalnya itu cukup melenceng sebenarnya dari Pancasila. Karena kan kita dapat lihat pas awal-awal teknologi itu menyentuh Indonesia, banyak terjadi modernisasi dan westernisasi secara membludak di kota-kota besar Kak. Jadi itu menyelewengkan beberapa nilai-nilai Pancasila yang telah ada di masyarakat sebelumnya. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman dan bagaimana masyarakat Indonesia membiasakan dengan teknologi itu sendiri, kita perlahan masyarakat kita itu perlahan dapat mengembalikan kembali nilai-nilai itu, walau memang belum sepenuhnya seperti dulu Kak, menurut saya. Baik, selanjutnya apa saja tantangannya menurut Adek? Kalau tantangan dari IPTEK tentunya modernisasi itu sendiri Kak, karena kan IPTEK jangkauannya luas. Kita diberikan informasi tanpa batas yang beberapa orang itu belum mampu untuk menyortirnya. Jadi tantangan paling berat di dunia sekarang ini pada Pancasila adalah banyaknya informasi bebas yang beberapa oknum ini nggak bisa menginterpretasikannya secara tepat dan akhirnya malah membuat makna Pancasila itu terseleweng, malah jadi beda gitu Kak. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Dek. Selamat siang. Siang Kak. Siang Dek, sini Abang dari Universitas Negeri Medan. Abang ada tugas wawancara dari dosen dan Abang ingin menanyai seputaran Pancasila terhadap perkembangan zaman. Jadi pertanyaan pertama, sebelumnya Abang ingin bertanya dulu nama dan kelas berapa? Nama saya Nadira Wirdatul Husna Maksum, saya berasal dari kelas 11 IPA 2. Pertanyaan pertama, Abang ingin menanyakan apakah menurut Adek bagaimana Pancasila itu diterapkan dalam zaman modern seperti sekarang dan apa dampaknya terhadap lingkungan sekarang saat kita berada di zaman modern sekarang, bagaimana Pancasila itu bekerja? Yang pertama, Pancasila itu sangat penting untuk perkembangan zaman sekarang karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Dan untuk dampak-dampak dari Pancasila itu mungkin dapat membuat kita hidup lebih teratur dan lebih tertata. Dan untuk kita mengamalkan Pancasila itu dibutuhkan bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua itu merupakan pendidikan pertama kita ketika kita pertama kali dilahirkan, terutama dari ibu. Maka Pancasila itu sangat berkaitan dengan orang tua karena orang tualah yang membantu kita untuk memahami bagaimana Pancasila itu. Jadi menurut Adik peran orang tua dalam melaksanakan Pancasila itu sangat penting ya? Sangat penting sekali karena mereka yang membimbing kita untuk memahami hal tersebut. Lagi pada zaman sekarang ini kan harus ada batasan untuk melakukan segala hal ya? Ya, benar karena pada zaman sekarang ini remaja-remaja seperti kami ini banyak yang sudah bebas dengan hidupnya. Maka dibutuhkan peran orang tua yang berkaitan dengan Pancasila untuk bisa membawa anaknya ke jalan yang lebih baik, untuk yang lebih baiknya lagi. Ya, makasih Adek. Ya Bang. Halo Dek, perkenalkan nama Bang Muhammad Ikrom. Kami dari Universitas Negeri Medan. Kami ingin mewawancarai beberapa siswa di sini terkait tentang pendidikan kewarganegaraan.
Sebelumnya dengan adik siapa ini? Oke Bang, perkenalkan nama saya Muhammad Pandu Arya dari kelas 11 IPA 2. Oke. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Menurut adik, bagaimana cara mengontrol perkembangan zaman agar tidak lebih banyak dampak negatif daripada dampak negatif? Oke Kak, jadi menurut saya untuk perkembangan zaman itu kan banyak hal-hal yang terkait dengan dampak negatif, lebih banyak dengan dampak negatif. Jadi menurut saya sebagai siswa kami harus memiliki planning atau sikap untuk menyikapi perubahan zaman tersebut. Yang pertama, peran paling penting itu dari keluarga, masyarakat, dan sekolah untuk mengontrol jalannya perubahan masa depan bagi siswa-siswa. Agar semuanya lebih tertata gitu ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, menurut adik, apakah sekolah memiliki peran penting dalam mengontrol siswanya dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang? Baik Kak, menurut saya untuk sekolah itu sangat berperan penting karena kan kita memiliki pengetahuan yang disalurkan oleh sekolah. Jadi sekolah itu harus menyalurkan hal penting dan mengontrol jalannya perkembangan siswa-siswanya. Agar mereka lebih tertata dan memiliki masa depan yang lebih bagus. Sekolah juga mengedukasi para siswanya berarti ya? Agar lebih Oke deh. Cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya ya. Baik, selamat siang. Di sini saya izin untuk bertanya atau mewawancarai. Di sini dengan nama siapa? Nama saya Noval Pirandra. Kelas berapa sekarang, Bang? Kelas 11 IPA. 11 IPA di mana satu Medan. Baik, di sini saya dari Universitas Negeri Medan jurusan manajemen ingin mewawancarai yaitu terkait bagaimana perkembangan zaman sekarang itu apakah masih sesuai dengan landasan Pancasila kita atau tidak? Oke, terima kasih. Oke, menurut saya jika dilihat dari sudut Pancasila mungkin ada beberapa yang sesuai, seperti contohnya yaitu penerapan Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Dimana kalau sekarang itu jika ingin mengambil suatu keputusan itu bukan hanya dari pendapat satu orang, tetapi dari semua orang dulu, didemokrasikan gitu, dikumpulkan satu pendapat lalu dipilih yang terbaik untuk menjadi solusi gitu. Jadi menurut Abang musyawarah sekarang di perkembangan zaman sekarang sudah semakin baik ya? Masalah musyawarah Terus itu sebenarnya. bagaimana di kalangan siswa kalau menurut Abang, terutamanya di Man 1 Medan? Nah, jika di Man 1 Medan juga ya seperti ini juga, jika memang kami ingin mengadakan, terutama khusus untuk seperti OSIM ini, kami ini kayak mengadakan suatu rapat gitu. Jadi bukan hanya mengambil pendapat dari kami aja, tapi juga mengambil dari pendapat seluruh anggota OSIM itu sendiri, agar misalnya dapat menambah kesan acaranya ini bisa menjadi lebih baik gitu atau yang lain. Oke Bang, makasih ya Bang. Baik, selamat siang Bang. Selamat siang. Di sini saya Joshua Togatorop dari jurusan manajemen Universitas Negeri Medan, izin untuk mewawancarai Abang. Dengan Abang siapa Bang? Nama saya Jason Siombing. Dari manajemen A23. Manajemen A 2023. Baik Bang, di sini kami ada tugas yaitu di mata kuliah Pancasila. Di sini kami akan bertanya tentang bagaimana perkembangan zaman sekarang dengan juga pengaruhnya terhadap Pancasila. Menurut Abang bagaimana perkembangan zaman sekarang terhadap Pancasila? Menurut saya perkembangan iptek zaman sekarang itu ada hal yang beberapa yang bertentangan dengan Pancasila. Yang pertama itu ada penyalahgunaan data pribadi. Contohnya seperti banyak sekarang orang yang sudah menggunakan teknologi ini untuk menyalahgunakan data pribadi seseorang melalui hacker. Yang kedua itu adalah hilangnya budaya tradisional. Contohnya banyak anak-anak zaman sekarang yang masih mungkin dia balita ataupun mungkin masih bayi sudah dikenalkan orang tuanya itu iptek atau teknologi yang membuat dampak buruk bagi dia, yang membuat dia tergantungan oleh iptek. Contohnya kalau mau makan dia harus nonton video dari YouTube, dan juga kalau mau mendiamkan dia kalau lagi nangis harus menonton video dari YouTube. Dan itu menurut saya dampaknya bertentangan dengan sila Pancasila, karena
anak-anak zaman sekarang butuh interaksi dan juga komunikasi secara langsung kepada teman-temannya. Yang kedua itu ada munculnya kejahatan di dunia maya. Contohnya banyak orang yang menyebarkan hoax dan juga berita yang tidak benar di media sosial yang menyebabkan banyak miskomunikasi dan juga dapat menimbulkan pertentangan. Dan yang terakhir itu ada pembulian. Di media sosial ini banyak sekali orang yang menyalahgunakan media teknologi sebagai tempat sarana pembulian bagi masyarakat yang tidak paham dengan menggunakan teknologi. Mungkin itu saja. Baik Bang, kalau menurut Abang ada nggak tantangan dari diri sendiri dalam perkembangan zaman sekarang? Menurut saya tantangannya adalah bagaimana cara kita untuk menahan diri untuk tidak menggunakan teknologi ke dalam hal yang buruk. Contohnya yang sudah saya bilang tadi, yang dampak-dampak negatifnya itu. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Sama-sama. Halo Kak, selamat sore. Saya Dita Marcella Saragi dari Manajemen B22. Di sini kami ada tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya ingin izin wawancara, yaitu apakah perkembangan iptek sudah sesuai dengan Pancasila menurut Kakak? Baik, sebelumnya Kak, perkenalkan nama saya Christine Sikanapitu. Saya dari Manajemen A23. Menurut saya perkembangan iptek sangat sesuai dengan Pancasila. Karena perkembangan iptek ini dapat membantu seseorang dalam media sosial maupun media lainnya. Kemudian media iptek juga dapat membantu setiap orang dalam pembelajarannya. Kemudian mendapatkan banyak relasi melalui media sosial. Dapat juga membantu seseorang untuk mendapatkan keadilan melalui petisi online. Dalam petisi online itu dapat membantu anak yang sedang dirundung dapat dibantu melalui peredaran video yang akan membantu dia mendapatkan suara untuk supaya dia tidak dirundung lagi. Dan selanjutnya apa saja tantangannya menurut Kakak? Tantangannya itu paling besar adalah sulitnya mengontrol diri, Kak. Itu saja. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, Kak. Oke. Halo Kak, perkenalkan nama saya Ikrom dari kelas B Manajemen 22. Di sini kami ingin menanya tentang pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Saya Gita Kusuma Dewi Harapan. Dari prodi apa dan kelas berapa Kak? Dari prodi manajemen kelas C semester 3. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya Kak. Bagaimana cara mengontrol perkembangan zaman agar tidak lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya? Ya pasti dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif yang mungkin timbul dari perkembangan zaman. Misalnya ini dengan melalui program pendidikan yang merupakan mempromosikan pemahaman tentang etika, nilai-nilai dan tanggung jawab sosial. Pertanyaan kedua, menurut Kakak, apakah universitas memiliki peran penting dalam mengontrol siswanya dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang? Ya, pasti universitas ini memiliki peran penting untuk mengontrol mahasiswanya dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang dengan memberikan pendidikan dan pembelajaran yang mencakup pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Universitas dapat mengontrol kurikulum mereka untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan zaman. Oke, terima kasih atas waktunya Kak. Halo Kak. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Nama saya Tiara Gloria Bahan. Dari kelas? Dari kelas C Manajemen Sambuk 222. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Maya Sabila dari kelas B Manajemen Sambuk 22. Jadi gini Kak, di sini ada sedikit nih wawancara nih. Jadi menurut Kakak lah, bagaimana sih dampak positif dari perkembangan iptek terhadap nilai-nilai Pancasila untuk kita nih, apalagi kita yang di kalangan mahasiswa? Mungkin dampak positif yang bisa aku ambil itu mungkin lebih ke informasi yang lebih mudah digapai, terus beberapa informasi-informasi tentang Pancasila atau hal-hal yang berhubungan dengan
kewarganegaraan contohnya atau berita-berita begitu kan. Terus itu aja sih menurutku dampak positif yang aku rasakan sampai sekarang. Terus menurut kakak nih, setelah dampak positif, kira-kira apa sih dampak negatif yang dirasakan untuk perkembangan iptek nih terhadap nilai Pancasila? Mungkin kalau untuk dampak negatifnya itu lebih ke rasa malas ya. Rasa malas dalam memulai segala hal karena iptek udah membuat semuanya jadi mudah. Terus kesenjangan sosial di masyarakat yang lebih terlihat dari biasanya. Itu aja. Oke, terima kasih ya Kak. Oke. Selamat sore Kak, di sini kami dari kelompok 4 Pendidikan Pancasila ingin bertanya sedikit tentang seputar Pancasila. Sebelum itu bisa Kakak perkenalkan diri Kakak? Selamat sore, perkenalkan nama saya Yenindrian Burmanurung. Oke, langsung aja ke intinya. Untuk pertanyaan pertama, menurut Kakak bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila di daerah modern sekarang? Menurut saya, seluruh masyarakat itu dapat ikut mengaktualisasikan Pancasila dalam perilaku dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saling tolong-menolong, saling menghormati, dan selalu menjaga sopan dan santun. Oh, jadi begitu ya Kak? Oke. Dan untuk yang pertanyaan kedua, menurut Kakak bagaimana landasan Pancasila tersebut di perkembangan iptek sekarang ini? Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, jadi harus balance lah gitu ya Kak? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Kak. Baik, selamat pagi untuk Bapak pemateri yang akan menyampaikan materi pada saat ini di saat saya akan wawancara di materi pembahasan kami di mata kuliah umum di Pendidikan Pancasila. Mohon Pak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih juga, salam kenal dari saya Diki Siaturi SPD dari SMA Negeri 1 Paranginan, Kabupaten Subang, Nusa Baik, terima kasih untuk Bapak Bupanteri. Dan di sini saya juga akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu saya Joshua Togatoro, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dengan NIM 72232100018 di jurusan Manajemen Stampuk 2022 dari kelas Manajemen B 2022, yaitu pada kelompok 4 Pendidikan Pancasila. Baik Pak, di sini kita akan masuk ke ada dua materi, yaitu materi yang pertama aktualisasi nilai-nilai Pancasila di daerah modern. Yang kedua ada Pancasila sebagai landasan perkembangan iptek. Dua materi ini akan kita mixkan dalam satu meet tentunya dengan beberapa pertanyaan. Baik Pak, saya akan izin untuk memberikan pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila di zaman modern sekarang? sesuai dengan pertanyaan itu sendiri bahwa Pancasila itu sebagai pedoman kita dalam menjalankan tatanan kehidupan kita sebagai masyarakat. Terkait dalam pemenuhan iptek tadi ya, ipteknya tentu Pancasila juga sebagai dasar kita bagaimana dalam penerapan penggunaan iptek itu sendiri. Demikian. Baik Pak, selanjutnya apakah perkembangan iptek pada saat ini masih berlandaskan Pancasila menurut Bapak? Sesuai dengan pengamatan saya, kalau di tingkat sekolah kita memang masih bisa mengkoordinir
tapi di dalam penerapan sehari-hari sebagai masyarakat di ruang lingkup masyarakat masih banyak yang melupakan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Salah satu contohnya penerapan iptek menjadi berdampak negatif. Demikian yang saya amati, Jos. Sesuai dengan yang telah Bapak terangkan, tentunya ada dampak positif maupun dampak negatif dari perkembangan zaman sekarang. Bapak, bagaimana dampak positif dan bagaimana dampak negatif dari perkembangan zaman sekarang terhadap Pancasila, baik itu berupa di sekolah maupun di masyarakat? Untuk dampak negatif, terlebih dahulu tentunya ya, dampak negatif masyarakat maupun anak didik kita sekarang ini masih banyak yang menggunakan teknologi tadi tidak sesuai dengan kebutuhannya. Sementara sesuai dengan dasar hukum kita, sesuai dengan pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945, situ menjelaskan bahwasanya teknologi dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kita untuk pengetahuan. Tapi kalau di anak sekolah sekarang banyak jadi bermain game ya dalam realisasi. Sementara kalau untuk di lingkungan masyarakat juga masih banyak yang salah menggunakan bagaimana penggunaan teknologi ini. Salah satu contohnya ya bisa dibilang penggunaan aplikasi yang ada di handphone kita katakan ataupun alat teknologi yang mereka miliki jadi disalahgunakan. Demikian pengamatan saya, Gus. Baik Pak, Bapak telah menerangkan yaitu dampak negatif dan dampak positifnya. Di sini kan tentunya ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada saat ini atau mungkin beberapa waktu ke depan. Apakah menurut Bapak dengan perkembangan zaman sekarang, apakah jiwa muda atau anak-anak muda pada saat ini atau beberapa waktu ke depan, mungkin jiwa-jiwa nasionalis atau Pancasilanya akan dapat luntur, Pak? Contohnya dengan ada perkembangan zaman, budaya-budaya asing itu semakin mudah masuk. Apakah jiwa-jiwa Pancasila anak muda akan dapat mudah untuk luntur? Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada, tentu kalau dibilang luntur, ya luntur, tetapi mereka masih berupaya bagaimana memahami kebudayaan ataupun nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Jadi masyarakat kita ini sebenarnya paham bagaimana penggunaan teknologi itu, tapi entahlah kenapa belum ada niat untuk berbuat baik dalam penggunaan teknologi. Kalau pengaruh zaman sekarang ini, memang kita sangat mudah terpengaruh ya, selagi kesadaran bahkan kontrol diri di dalam diri kita ini itu nggak bisa kita kontrol. Kalau dibilang luntur, ya lunturnya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar. Tapi ada. Ya, demikian. Baik Pak, sesuai dengan itu, seperti yang kita ketahui, untuk dapat mengontrol atau mengatasi hal ini, tentunya dimulai dari unit paling kecil, yaitu unit paling mudah, yaitu di dunia pendidikan. Menurut Bapak, bagaimana cara atau kebijakan dari pihak sekolah untuk mengatasi maupun mengontrol siswanya dari dampak buruk perkembangan zaman? Dan sebaliknya, bagaimana cara dari sekolah untuk mendukung siswanya memanfaatkan dampak positif dari perkembangan zaman sekarang? Baik, kalau untuk di sekolah ketepatan seperti saya sendiri, saya akan berupaya pada anak didik
untuk memberikan pengamatan yang cukup dalam penggunaan teknologi di dalam proses pembelajarannya. Jadi kontrol itu sebenarnya dikembalikan kepada diri kita masing-masing si penggunanya. Kalau memang kita memanfaatkan teknologi untuk proses belajar, ya anak-anak ini kan terkadang masih dibilang merasa ingin tahu yang tinggi ya. Jadi butuh kontrol di dalam kegiatan proses belajarnya. Tapi kalau di dalam ruang lingkup sekolah ini, sekolah masih ada penerapan dilarang menggunakan teknologi yang berbau internet. Itu kontrolnya tujuannya cuma satu, yaitu agar tidak menyalahgunakan bagaimana penggunaan teknologi yang mereka miliki. Demikian ya, Jos. Baik Pak, kita akan sampai ke pertanyaan terakhir, yaitu di perkembangan zaman sekarang kan ada teknologi AI. Bagaimana itu menurut Bapak terhadap siswa sekarang? Apakah AI ini adalah sebuah dampak positif bagi siswa atau sebuah dampak negatif? Kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi ya kitanya sendiri sama dengan saya sendiri. Contohnya kalau ke saya lah dulu, karena saya tahu positifnya dalam penggunaan teknologi, maka saya gunakan teknologi itu dengan baik sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi kalau pada siswa ataupun orang lain di luar sana, ya itu kembali kepada merekanya gitu. Apakah betul-betul untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka atau tidak. Jadi memang masalah hak ini kembali bagaimana kita menggunakan hak kita dalam pemenuhan kebutuhan di dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Baik Pak, terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya sampaikan kepada Bapak. Tentunya ini menjadi sebuah jawaban atau sebuah rangkuman nanti bagi kami, agar kami dapat merangkum yaitu materi ini untuk lebih baik ke depannya yang dapat kami presentasikan tentunya di kelas kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah mau untuk menyampaikan materi ini dengan baik kepada kami di kelompok kami. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga buat Joshua, alumni sekolah kita. Ya, semoga kalian sukses di dalam perkuliahan dan bisa menjadi brand ambassador di dalam pemanfaatan teknologi sesuai dengan nilai-nilai luhur di dalam kepribadian bangsa kita sendiri. Ya, kirim salam buat teman-teman di sana. Semoga sehat-sehat, sukses selalu. Baik Pak, makasih Pak. Terima kasih juga Gus. Baik, selamat pagi. Dan puji syukur kita dapat memulai wawancara di pagi hari ini di mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Baik, di sini pada pagi hari ini kami mengundang pemateri yaitu ibu guru, seorang ibu guru, dan di sini kami mengundang ibu guru untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosanti Sianturi. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Paranginan yang membawakan mata pelajaran Pancasila. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru dan saya sendiri pewawancara yaitu atas nama Joshua Togatorop dengan NIM 722-321-0018 jurusan Manajemen Stambuk 22 Universitas Negeri Medan. Baik Bu, di sini kita akan masuk yaitu dua pokok penting permasalahan yang akan kita bahas,
yaitu di mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama aktualisasi nilai-nilai Pancasila di zaman modern dan Pancasila sebagai landasan perkembangan iptek. Baik, bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila di zaman modern sekarang menurut Ibu? Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari adik Joshua. Ya, kalau menurut saya aktualisasi nilai-nilai Pancasila di daerah modern saat ini semakin lagi ditingkatkan oleh pemerintah terkhusus dalam pendidikan. Ini bisa kita lihat dari saat ini kita menggunakan namanya kurikulum merdeka, di mana itu yang lebih ditingkatkan sekarang itu adalah ke nilai-nilai Pancasila. Jadi kita tidak menuntut lagi tuntutan-tuntutan seperti kurikulum sebelumnya, namun lebih menuntut ke pendidikan Pancasila terkhusus di zaman modern saat ini. Jadi menurut saya aktualisasinya sekarang lebih bagus lah, gitu. Lebih bagus karena melihat juga kondisi yang saat ini boleh kita sama-sama ketahui sebagai seorang pendidik agak agak berkurang ini nilai-nilai Pancasila ini, tapi ini sekarang diakali oleh namanya kurikulum merdeka oleh bidang pendidikan, seperti itu deh. Baik. Dan selanjutnya, apakah perkembangan iptek pada saat ini menurut Ibu masih berlandaskan Pancasila? Ya, kalau menurut saya masih berdasarkan Pancasila, namun sekarang penggunaan iptek ini lebih ke penyalahgunaan ke orangnya. Kenapa pada akhirnya tadi Ibu bilang masih berdasarkan Pancasila? Karena menggunakan kurikulum saat ini kita gunakan sekolah, kita itu harus lebih aktif menggunakan namanya media. Nah, media ini harus menarik. Jadi bukan hanya seorang guru yang memerlukan media, tapi siswa. Jadi siswa sekarang boleh mencari lebih luas pengetahuannya dari dari iptek. Jadi iptek ini menurut saya masih berlandaskan Pancasila, seperti itu. Baik Bu, tadi kan Ibu ada mengatakan penyalahgunaan oleh siswa. Baik, di sini saya juga akan bertanya, apa saja sebenarnya dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan zaman sekarang, terlebih di sekolah terhadap siswa, Bu? Iya, saya rasa ini umum diketahui ataupun dialami oleh siswa. Salah satu dampak positifnya, siswa bisa mencari informasi dimanapun dan kapanpun. Contoh, dalam bidang pendidikan, seorang guru itu pasti memiliki keterbatasan untuk memberi materi. Ruang lingkup pelajaran pun yang akan diberikan oleh seorang guru mungkin itu punya keterbatasan deh. Namun dengan iptek ini, si siswa tadi sukanya bisa mencari informasi dari mana. Contoh, mencari jurnal-jurnal, mengakses media ini itu kan sekarang kita udah punya kebebasan gitu. Siapapun boleh, asalkan dia memiliki namanya sebuah media gitu. Namun kalau dampak negatif, karakter siswa itu menurut saya sekarang berkurang lah. Dari segi etika, sikap menghargai itu sudah berkurang. Bahkan dari sikap saling peduli antara sesama temannya pun berkurang oleh adanya media ini. Jadi sikap individualisme dan sikap egoisme itulah menurut saya dampak positif dampak negatif yang lebih banyak dialami oleh siswa saat ini. Gitu. Baik Bu, seperti yang Ibu katakan, di siswa semakin banyak dampaknya, yaitu ada yang semakin individualisme dan ismenya semakin banyak. Tentunya ini sebuah tantangan ke depannya. Apakah menurut Ibu ke depannya nilai-nilai Pancasila di dalam jiwa-jiwa anak muda atau jiwa-jiwa terlebih anak sekolah, apakah jiwa-jiwa Pancasila dan nasionalismenya akan dapat luntur menurut Ibu atau tidak? Iya, kalau melihat dampak negatif tadi, ini boleh kita katakan, nggak bisa sih kita langsung mengatakan akan luntur. Belum bisa kita pastikan, karena begini nih. Kan
itu sekarang diakali dengan namanya kurikulum Merdeka tadi yang Ibu sampaikan di awal. Jadi setiap mata pelajaran sekarang itu pasti membahas namanya sebuah ada itu project ataupun itu sekarang dibuat di sekolah-sekolah profil Pancasila namanya. Jadi profil Pancasila ini semua mata pelajaran menerapkannya, bukan hanya sekarang hanya PPKN yang menerapkan itu sekolah, tapi semua pelajaran itu kecuali kecuali seni budaya kalau nggak salah, kecuali itu tidak menggunakan profil Pancasila saat ini untuk dalam pembelajaran. Jadi setiap guru akan masuk setiap membawakan setiap pelajaran, dan juga mereka akan berangkat dari namanya sebuah profil Pancasila. Jadi walaupun dengan adanya IPTEK tadi, makanya Ibu katakan nggak bisa langsung kita katakan akan luntur, karena diakali oleh kurikulum Merdeka ini tadi. Karena memang walaupun dari sistem individualisme itu muncul dari individu, tapi tetap sekarang kita membawakan namanya pembelajaran di kelas itu profil Pancasila. Ini sekarang lebih banyak diangkat di dunia pendidikan gitu. Baik, itu sebuah terobosan tentu yang sangat baik untuk anak-anak muda. Jadi selain dari sebuah terobosan besar yang telah dilakukan Kemendikbud, bagaimana sebuah cara atau kebijakan dari pihak sekolah yang sedang kakak bertugas di tempat itu untuk mengontrol siswanya dari dampak buruk dari perkembangan zaman sekarang dan mendukung siswanya untuk memanfaatkan dampak positif dari perkembangan zaman sekarang, Bu? Oke, kalau dari sekolah kan, pasti setiap sekolah punya strategi gitu. Jadi sekarang yang kita buat di sekolah kita tadi untuk penguatan profil Pancasila ini, kita buatkan terkhusus sekarang kelas 10 lah dulu. Karena kelas 10 yang menggunakan kurikulum Merdeka, ada proyek-proyek yang kami buat, ada 3 proyek yang akan kami buat untuk tahun ini untuk meningkatkan profil Pancasila ini di sekolah. Yang pertama nanti kami akan membuat itu namanya ada kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini kan sudah lama hilang. Tapi untuk kearifan lokal ini kita tentunya harus dibantu juga oleh IPTEK. Dibantu oleh IPTEK untuk kayak memajukan ataupun melaksanakan itu. Nah, jadi selanjutnya juga demokrasi. Nah, demokrasi itu kan ini berkaitan juga dengan sikap jiwa nasionalisme orang pemuda. Nah, ini akan kita praktekkan nanti. Inilah yang akan dibuat sekolah. Jadi kita melihat dari setiap siswa itu kan itu akan diajari oleh semua gurunya nanti kan. Kita nilailah bagaimana sikap mereka, sikap demokrasi mereka sembari ada selalu arahan dari gurunya. Jadi ada dan sebuah proyek lah yang akan kami lakukan untuk menerapkan Pancasila ini untuk kejiwa nasionalisme seorang siswa. Nah, kalau untuk untuk yang pertanyaan tadi yang terakhir itu bagaimana menghindari dampak negatifnya kan gitu. Nah, lebih apa sih? Lebih ke kita melihat seperti ini yang kami buat, kayak mau mencari apa sebenarnya yang diinginkan siswa itu. Contohnya gini. Jika mereka memang lebih paham memberikan ide mereka, kita nggak membatasi mereka menggunakan media, tapi tetap kita pantau situs-situs apa yang mereka buka gitu. Jadi ini juga bukan hanya seorang guru, kita juga akan berkolaborasi dengan si orang tua, karena gini, nggak bisa bakalan kita putus namanya sebuah IPTEK ini dalam kehidupan terkhusus dalam dunia pendidikan, nggak bisa. Jadi tetap kita arahkan dan kita mengajari mereka dengan cara melihat di manalah bakat mereka. Jadi mereka gunakanlah bakat mereka ini dalam penggunaan IPTEK ini. Contoh, jika mereka memang lebih menyukai pembelajaran itu sifatnya, contoh harus mendengarkan dari visualisasi musik ataupun mendengarkan. Jadi kita suruh mereka membuat media sendiri dari hasil pendengaran mereka. Nah, contoh lagi, jika mereka bisa memanfaatkan atau lebih gemar mereka dari
video, kita manfaatkan mereka menggunakan video contoh mengedit. Jadi ada materi itu kita buat dia versi mereka gimana. Jadi mereka akan terbawa suasana dengan penggunaan bakat mereka, karena itu kan sesuai bakat mereka. Jadi otomatis yang kita harapkan mereka menggunakan media itu ke hal yang positif pada akhirnya gitu. Bukan jadi guru. Jadi kayak gini kan ada beberapa yang bahkan kita dulu sering saat di sekolah, guru kita lah yang buat kayak mana entah medianya gitu kan. Jadi kita kayak, padahal kadang mungkin kita nggak menyukai contoh media itu, tapi ini pada akhirnya si siswa itu kita arahkan. Seperti itu sekarang yang digunakan oleh sekolah sih. Oke, itu mungkin sebuah terobosan yang baik dari pihak sekolah dan pihak Kemendikbud ke depannya agar siswa-siswi maupun jiwa-jiwa muda agar tetap menanamkan jiwa nasionalisme dan Pancasila di dalam kehidupannya. Dan di pertanyaan inilah pertanyaan terakhir untuk saat ini, Bu. Saya mengucapkan terima kasih telah mau menjadi pemateri di tugas wawancara kami. Kami mengucapkan terima kasih, Bu. Mungkin ada kata-kata dari Bu. Ya, Ibu juga mengucapkan terima kasih karena diberikan juga kesempatan untuk memberikan pendapat dari pembicaraan kita tadi deh gitu. Ibu berharap adik juga bisa sukses ke depannya. Itu semangat juga menerapkan karena masih jiwa muda nih. Menerapkan nilai-nilai Pancasila ini gitu. Karena inilah dasar kita gitu sebagai masyarakat yang demokrasi dan juga masyarakat Indonesia. Semoga sukses ke depannya dan tetap semangat. Itu aja sih deh. Oke Kak, makasih ya. Baik Bu, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila di zaman modern sekarang? Iya, Pancasila ini kan sebagai falsafah negara kita, negara Republik Indonesia. Kalau ditanya tentang bagaimana aktualisasinya ya, jadi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu senantiasa dapat tercermin dalam kehidupan kita, dalam diri kita, baik diri kita secara pribadi maupun masyarakat. Contoh-contoh yang sehari-hari dapat kita lihat misalnya bagaimana kita mengedepankan demokrasi, kemudian bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita berkeadilan, bagaimana kita berketuhanan, dan kita juga bisa melihat dengan cara kita bermasyarakat. Misalnya ada yang membutuhkan pertolongan, kita tolong, bergotong royong, dan sebagainya. Jadi memang Pancasila itu selalu ada di saat apapun dan di era apapun, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik Bu, kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, apakah perkembangan iptek pada zaman sekarang masih berlandaskan Pancasila? Ideologi Pancasila itu kan adalah ideologi yang dinamis, tidak kaku, tidak tertutup. Artinya Pancasila itu dapat menyesuaikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam hal ini bahwa nilai-nilai yang dikandung Pancasila itu seperti juga saya sampaikan tadi bisa menjawab segala persoalan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik Bu, kita langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana dampak positif Pancasila terhadap perkembangan zaman? Pertama, Pancasila itu membuat orang lebih berpikir maju, karena dia kan bersifat terbuka, sehingga orang bisa bersiap menghadapi tantangan dan segala persoalan di era modern ini. Itu satu sisi positifnya. Yang kedua, orang sudah bisa memaknai dan mengamalkan ideologi
nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu membuat manusia, orang-orang mengutamakan Tuhan. Karena kan itu terkandung ya di dalam Pancasila. Bersifat humanis, berkeadilan, bermusyawarah, bergotong royong, dan satu lagi, menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum. Selanjutnya juga Pancasila mengajarkan kita untuk demokratis. Ya. Demokratis bernegara, demokratis dalam berbangsa, demikian juga demokratis dalam setiap pengambilan keputusan. Itu sisi positifnya. Baik Bu, tadi kita sudah masuk ke dalam dampak positifnya. Sekarang saya ingin bertanya juga apa dampak negatif dalam perkembangan zaman? Ya, kalau kita berbicara dampak negatif, kita kaitkan dengan era saat ini, era teknologi ya. Jadi saat ini kita harus pintar-pintar nih menerima informasi yang masuk yang begitu derasnya. Ada kalanya ketika kita salah menerima informasi, maka akan menimbulkan perpecahan. Kita sering dibaca di berbagai platform medsos ya, justru orang berselisih paham, berdebat itu di ruang publik seperti itu ya, di ruangnya medsos. Karena apa? Hanya masalah kecil saja, salah mencerna dan menerima informasi. Jadi butuh kecerdasan ya di dalam kita menerima informasi. Kemudian era teknologi juga dapat juga menjadi penyelewengan demokrasi. Teknologi itu bisa dilakukan orang, bisa mengubah. Misalnya ketika kita ingin menerapkan sebuah azas demokrasi yang kuat, tetapi dengan kecanggihan teknologi bisa saja diselewengkan. Sebenarnya banyak sekali dampak-dampak negatif yang bisa mempengaruhi ya pada era saat ini, karena teknologi itu sangat luar biasa ya, sehingga bisa saja misalnya kita ingin menerapkan demokrasi, akhirnya dengan teknologi dan era zaman, perkembangan zaman bisa saja diselewengkan seperti itu. Kita akan langsung saja ke pertanyaan yang keempat. Menurut Ibu, apakah tantangan yang akan kita hadapi saat ini atau beberapa waktu ke depan, dan apakah Pancasila dapat pudar dari jiwa anak muda? Saat ini kita hidup di era teknologi dan globalisasi. Arus informasi yang begitu cepat dan deras, pola hidup lifestyle, mengadopsi dari negara-negara lain ya, misalnya cara berpakaian, kemudian cara pergaulan. Tentu saja ada kalanya ini bisa menggerus ya, bisa menggerus nilai-nilai Pancasila itu dari kehidupan kita. Karena kita ya, bukan karena Pancasilanya, karena kita yang tidak mau menanamkan Pancasila itu di dalam kehidupan kita. Jadi pesannya adalah jangan jadikan nilai-nilai luhur Pancasila itu hanya sebagai bacaan atau sejarah yang kita dengar dari guru, yang kita dengar dari orang tua, maupun yang kita baca. Tetapi bagaimana kita juga mampu menjadi benteng bagi diri kita sendiri dalam menghadapi era globalisasi ini. Itu tidak bisa kita halangi sama sekali ya. Jadi yang saya katakan tadi bahwa bisa saja karena derasnya arus informasi, arus perkembangan zaman, mengadopsi pola-pola hidup yang sebenarnya bukan adab dan adat kita, tetapi kita mengikutinya. Cara berpakaian kita lihat seperti apa sekarang, cara pergaulan yang kita lihat yang jauh dari norma keagamaan bahkan, ya, jauh dari norma etika bahkan, ya, sopan santun, moralitas kita melihat
bagaimana perkembangan zaman saat ini juga sangat berpengaruh terhadap pergaulan dan akhlak anak-anak muda sekarang. Nah, karena itulah butuh kerjasama yang baik antara anak dan orang tua, anak juga dengan gurunya di sekolah, dan anak dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan menyadari bahwa kita punya Pancasila, kita punya agama, yang di dalam Pancasila itu juga diajarkan tentang nilai-nilai luhur beragama, tentang nilai-nilai beretika, dan tentang moralitas. Bu, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang kelima. Menurut Ibu, bagaimana cara ataupun kebijakan dari pihak kampus untuk mengatasi ataupun mengontrol mahasiswa dari dampak buruk perkembangan zaman? Iya. Kampus ini kan tempatnya orang-orang akademik, orang-orang yang mau mengejar pendidikan tinggi, mau punya ilmu yang lebih tinggi. Karena itu kita harus menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kita menjadi seorang agent of change, agen perubahan. Tidak hanya perubahan perilaku, tapi juga perubahan yang memberi manfaat kepada orang lain, kepada masyarakat. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi bermanfaat bagi orang banyak. Nah, agent of change ini tidak hanya sebagai kata saja, tetapi kita menjadikan diri kita sebagai pelaku. Bagaimana kita menjadi agen perubahan bagi kampus kita. Nah, kampus harus menyiapkan wadahnya, ya, harus memberikan fasilitasnya. Siapkan mahasiswa-mahasiswa kita sebagai calon masa depan bangsa yang gemilang, mempunyai tempat untuk belajar, mempunyai tempat untuk mengkaryakan dirinya, mempunyai tempat untuk berprestasi. Caranya bagaimana? Di kampus kita melihat banyak sekali organisasi kemahasiswaan, ya. Variannya banyak sekali. Ada dari bidang olahraga, dari bidang risetnya, dari bidang misalnya ada persnya dan lain-lain. Ini adalah suatu wadah yang diberikan oleh kampus agar tetap tercermin sikap-sikap positif dari mahasiswanya, ya, mengembangkan keilmuannya, berkreasi, berprestasi. Nah, ini adalah sebuah cara agar mahasiswa terus disibukkan dengan hal-hal positif, sehingga tidak akan pernah melakukan hal-hal yang negatif. Dia sudah habis waktunya untuk melakukan semua hal-hal positif dengan berorganisasi. Nah, organisasi ini juga menciptakan mahasiswa-mahasiswa atau calon-calon yang kuat nantinya. Orang berorganisasi biasanya orang yang selalu berpikir jujur, orang yang selalu kooperatif, orang yang mengerti demokrasi dan lain-lainnya. Jadi seperti itu bagaimana kita menyiapkan mahasiswa kita untuk menjadi generasi-generasi yang selalu berkarya, berpikir yang positif. Baik Bu, sebaliknya bagaimana menurut Ibu cara kampus untuk mendukung mahasiswa memanfaatkan dampak positif perkembangan zaman? Tadi kan dampak negatifnya, sekarang kita masuk ke dampak positifnya. Bagaimana menurut Ibu? Iya, melihat peluang tadi. Kalau kita melihat bahwa kita punya talent, ayo kita kembangkan sisi positif kita, ya. Jadi kampus juga kan tadi sudah saya katakan bahwa kampus juga memberikan wadahnya bagi mahasiswa. Kalau yang berprestasi misalnya diikutsertakan di berbagai event, baik dia event dalam maupun luar negeri, ya. Jadi harus kampus juga harus sangat supporting kepada mahasiswanya. Ketika mahasiswa kita melihat dia punya prestasi, dukung dia. Ketika dia punya bakat, ayo beri pembinaan buat dia, gitu. Kemudian berilah kesempatan-kesempatan kepada mahasiswa kita untuk berkarya, untuk berprestasi. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Baik, demikianlah video penjelasan tentang dua materi kami.
Di sini kami akan memberikan sebuah penutup, yaitu berupa kesimpulan. Di sini kami akan menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan berbagai fenomena tentang aktualisasi terhadap nilai-nilai Pancasila di era sekarang, baik itu juga dengan perkembangan iptek, apakah masih berlandaskan Pancasila atau tidak, kita harus dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita masing-masing. Kita jangan hanya menjadi penonton saja, yang hanya mampu mengkritik, atau hanya menjadi pembaca saja, atau hanya melihat saja tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran kita saat ini. Akan tetapi kita harus menjadi penggerak dari pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila tersebut di daerah modern sekarang. Dan juga kita harus juga menjadi dalam menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita juga harus berlandaskan Pancasila kita. Karena Pancasila kita adalah landasan kita untuk menerima dari segala perkembangan zaman, baik itu dari ilmu pengetahuan maupun teknologi. Terlebih kepada kita mahasiswa-mahasiswi, kita harus lebih bijak dalam menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Jangan sampai kita lebih banyak menerima dampak negatifnya daripada dampak positif dari perkembangan zaman sekarang. Dan di sini kami berharap kita mahasiswa maupun mahasiswi menjadi penggerak, yaitu kita harus dapat memfilter dari perkembangan zaman sekarang dan kita dapat menyalurkan apa yang kita terima dari perkembangan zaman sekarang terhadap orang-orang di sekitar kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kami, kelompok 4. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih.